Shalom jemaat Sola Fide yang terkasih. Bertemu kembali dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini tanggal 31 Maret dengan subjudul Alkitab sebagai Nubuatan. Apa itu nubuatan? Di dalam bahasa Ibrani, nubuatan disebut nevuah, yang artinya prediksi baik secara lisan ataupun tulisan. Di dalam bahasa Yunani, nubuatan disebut prophanai, yang artinya mengatakan sebelumnya. Jika kita gabungkan kedua bahasa ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nubuatan adalah yang menyatakan peristiwa-peristiwa akan datang yang berkaitan dengan pewahyuan ilahi melalui perantaraan para nabi. Nabi Amos dalam Amos 3 ayat 7 mengatakan, "Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi." Jadi Nabi Amos katakan, semua kehendak Tuhan akan dinyatakan kepada umat melalui perantaraan nabi-nabi. Dan hal ini dikuatkan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tidak pernah nubuatan-nubuatan dari pikiran manusia. Semuanya diilhamkan Roh Kudus untuk dinyatakan di dalam nama Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, tahukah kita bahwa lebih dari 30% isi Alkitab menyatakan tentang nubuatan, peristiwa-peristiwa akan datang. Menurut pelajaran sekolah sahabat kita, di dalam perjanjian lama ada 65 ayat yang menubuatkan Yesus sebagai Mesias. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 49, di mana dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kalau kita baca Matius 1 ayat 1, silsilah Tuhan Yesus, Yesus adalah keturunan Daud, dan Daud adalah keturunan Yehuda. Di Mika pasal 5, dikatakan Yesus akan lahir di Bethlehem, dan memang benar, dia lahir di Bethlehem. Yesaya pasal 53, dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba, dan dia akan dipukul, dia akan dituduh dengan tuduhan palsu, tapi dia tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Bukankah itu terjadi saat dia ditangkap dan diadili? Mazmur 22 mengatakan bahwa kaki dan tangannya akan ditusuk, dan mereka akan membagi-bagi pakaiannya. Bukankah itu terjadi memang saat dia ditangkap dan dianiaya? Zakaria pasal 9 mengatakan bahwa Raja Mesias akan memasuki kota Yerusalem mengendarai anak keledai muda. Bukankah itu terjadi? Beberapa waktu sebelum Yesus ditangkap, Yesus masuk kota Yerusalem mengendarai anak keledai muda, dan seluruh penduduk Yerusalem mengatakan Hosana, Hosana bagi anak Daud. Dan juga Daniel pasal 9 mengatakan bahwa dia yang diurapi, yang tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi dia disingkirkan. Bukankah Yesus tidak berbuat salah apa-apa, tapi untuk menebus kita, dia disingkirkan. Dengan kata lain, dia disalib. Jadi saudara-saudaraku, dengan kehidupan Tuhan Yesus, baik di dalam kelahiran, baik di dalam kematian dan kebangkitannya, ini semua adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan nabi-nabi di perjanjian lama. Dengan penggenapannya ini, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa Alkitab memang benar-benar layak untuk dipercaya. Saudara-saudaraku sekalian, tetap menjaga kesehatan, bertekun dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, dan setia di dalam kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Kenapa?
because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.